Jadi kalau tidak darurat atau berada di rumah itu tidak boleh atau bisa jadi haram hukumnya. Ya, karena ini dilakukan karena keadaan darurat. Hanya ada seperti contohnya kita sedang safar atau melakukan perjalanan adoh ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan zuhur hingga awal waktu asar, dan beliau menjamak antara keduanya. Oke. Jamak itu ada dua. Yang pertama ada jamak takdim, yang kedua ada jamak takhir. Ada yang tahu jamak takdim? Oke. Coba jamak takdim. Tahu? Nyerah. Oke, saya jelasin dulu. Jamak takdim adalah sholat jamaah yang dilakukan dengan menggunakan dan menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada sholat fardu yang pertama. Ya, sholat fardu yang pertama. Contohnya, kita sedang dalam perjalanan, masuk waktu sholat zuhur. Kebetulan kita berada di rest area. Ya. Nah, karena kemungkinan besar kita masih dalam perjalanan pada waktu sholat asar, maka kita menjamaknya. Kita sekalian saya jamak aja sama sholat asar. Karena biasanya kalau yang jauh di Jawa sana rest area itu jarang. Nah, maka dilakukanlah sholat jamak. Ya. Coba Mas Fatur, ini yang paling ganteng nih murid nih. Coba jelasin jamak takdim apa? Berdiri. Biar kelihatan. Jamak takdim itu adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu. Contohnya itu sholat zuhur dan asar. Di waktu awal sholat. Beri tepuk tangan. Untuk ketua kelompok masing-masing, untuk materi selanjutnya kalian baca yang ada di LKS. Nanti saya pilih di antara kelompok atau perwakilan kelompok untuk maju memaparkan materinya. Jadi pertama nih, kelompok apa tadi itu? Dan itu membahas tentang ini jamak takdim. Ya, kelompok Sinan membahas tentang jamak takhir, dan yang terakhir kelompok Salsa itu jamak kosor ya. Jamak kosor ya, bukan kosor. Oke. Jadi saya minta setiap kelompok untuk mempresentasikan dan memperagakan pertama yang pasti gerakan sholat dan niat, karena setiap sholat jamak itu beda-beda niatnya. Mau zuhur mau asar itu beda, asar ke zuhur itu beda. Ya, bisa kalian pahami dan presentasikan. Mau maju ke depan semua enggak juga rapopo. Jamak kosong. Oke, 1 menit lagi. Sambil berjalan saya katakan jamak ini menggabungkan dua sholat fardu. Bisa sholat fardu yang 4 rakaat maupun yang 3 rakaat. Ya, maghrib bisa maghrib atau asar maghrib atau apapun. Yang penting tidak dalam kondisi yang normal. Paham ya?
yang ketiga. Kelompok Sinan. Kelompok Salsa. Siap? Tujuh. Masih paham? Masih paham. Masih memahami. Iya. Asal baik takbiratul ihram aja. Iya, jangan pasal. Udah? Jadi jamak itu menggabungkan. Selain jamak ada apa? Ada qasar. Nah, qasar itu berbeda dengan jamak. Qasar itu hanya meringkas. Nah, meringkas sholat. Jadi karena itu meringkas, maka yang bisa diringkas hanya yang 4 rakaat saja. Coba Boim, yang 4 rakaat apa aja? Zuhur, asar, isya. Ya. Nah, ketiga sholat itu yang boleh dikosor. Selain itu tidak boleh. Karena apa? Karena sudah sedikit. Ya. Maghrib udah 3, mau dikosor apa? Cuma tinggal pikir. Maghrib gitu. Ini subuh. Dan kosor juga gimana? Sinan duluan. Oke. Ini ciwi-ciwi apa ini? Gimana? Iya, iya. Di depan ya? Oh, di depan. Iya, di depan. Kalau semua apa perwakilan? Siapa? Nabila. 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 Ini ya. Yang kelompok lain dengarkan ya, biar saya tanya nggak bingung. Ya udah. Beri tepuk tangan dong buat Nabila. Tepuk tangan dong. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya perwakilan dari kelompok Sinan ingin menjelaskan jamak takhir, yaitu sholat yang dilakukan di akhir sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir, yaitu dilaksanakan pada sholat asar. Contohnya ini langsung sholat. Niatnya itu usolli fardol asari rakaataini qasran majmu'an ila dhuhri ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Satu lagi tuh. Iya, kan gua salah. Usolli fardol asari rakaataini qasran majmu'an ila dhuhri ada alillahi ta'ala. Oh, Allahu akbar. kita kan dulu. Yang lain? Kelompok salsa udah? Ini diskusinya makin lama ini. Ini bingung Pak, tapi ada 2. Ada 2 sholatnya. Iya, kan? Oke. Kelompok 2 3 masih bingung nih. Kelompok 1. Siap?
semuanya di sini. Jamaah apa ini? Jamaah takdim. Takdim. Jamaah takdim. Hijau. Jamak sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim itu adalah sholat yang dilakukan di waktu yang bersamaan atau menggabungkan dua sholat asar. Contohnya sholat zuhur dengan asar itu dikerjakan di zuhur, asar dikerjakan di zuhur. Niatnya misal sholat zuhur dulu jamak takdim. Soli fardu duri rakaat ini soli fardu duri rakaat ini majmu'an ma'al asli itu yang fardu nilai. Nah setelah sholat zuhur selesai dilagi langsung sholat asar. Niatnya usolli fardu asli ala rakaati majmu'an ma'al asli jamaah takdim walhamdulillah. Allahu akbar. Tepuk tangannya dong. Ketentuan sholat jamaah nih, jamaah qasar maupun jamaah takdim di tahap terakhir. Seperti yang saya tadi bilang, dilakukan karena sedang di dalam perjalanan, tetapi tidak untuk maksiat. Ya, contohnya kita biasa melakukan ziarah wali songo. Ya, kita di Karawang ke Jawa Timur itu jauh ya. Nah, itu boleh di sholatnya boleh di jamaah. Ya, niatnya karena bukan maksiat. Ya, bukan kita mau jauh, tapi mau ngejar JP. Oh, niatnya mau judi gitu kan, jauh. Itu nggak boleh. Apalagi kita ke sini ke kasino di Amerika. Nah, itu nggak boleh ya. Waktu jauh, tapi tidak boleh. Karena niat awal kita tidak baik. Yang kedua, jaraknya jauh, sekitarnya 80 km. Nah, minimal jarak untuk bisa sholat jamaah itu minimal 80 kilo. 80 kilo, 80 koma ya, bukan 80,6 kilo. Sekitar dari sini ke, kalau di Karawang ke, bukan Cikarang, Cirebon. di luar Karawang, di luar Jabodetabek. Ya, Bandung bisa tapi masih jauh lah. Garut, Cirebon, Cirebon bisa. Brebes. Itu terlalu jauh. Ya, minimal kayak gini ya, minimal 80 kilo. Jadi, tetapi kita harus tahu situasi. Kalau kita di Karawang ke Bekasi udah 80 kilo, itu menurut saya kebangetan ya. Itu kan dekat kan? Masih ketemu masjid gitu kan. Terus yang ketiga, sholat yang di qasar adalah sholat yang tunai ya kawan-kawan. Bukan dengan sholat qadha. Berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Itu biasa biasanya ya. Terus karena jauh perjalanan, maka kita harus menyiapkan apa? Bekal dan yang lainnya. Karena jauh. Kalau beli gimana? Kalau beli ya gak apa-apa. Oke, yang terakhir belum ya? Jamaah qasar ya? Belum. Bawa teks katanya Pak, boleh. Bawa teks. Bawa buku. Boleh. 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 Coba Anda sama sendiri. Iya.
Di sini praktek sholat jamaah takdim di kosor. Niatnya yang pertama usolli fardhu zuhri, ini sholat zuhur 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ma'al asri jam'ah takdimin mustaqbilal kiblat di ada nilai ta'ala. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat. Selanjutnya itu salat dari salat ini zuhur takhir di kosor, yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ma'al asli jam'ah takdiri mustaqbilal kiblati ada baita Allahu Akbar. Terima kasih. Dapat. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita sedang safar atau perjalanan jauh, kita bisa melakukan jamak, sholat jamak maupun sholat qasar, ya, maupun keduanya jamak qasar, diringkas maupun digabungkan. Nah, biasanya orang banyak memilih sholat jamak qasar karena lebih praktis, ya. Karena sudah digabungkan dan diringkas. Tapi ingat ya, jangan meringkas sholat maghrib, gitu kan. Kalau meringkas sholat maghrib nanti jadi sholat witir cuma 1 rakaat. Apalagi sholat subuh, kalau meringkas ya sholat. Gimana dulu? Oke, sudah paham semua ya? Silakan kalian sudah gede, sudah balik, ya, praktekkan karena ini mungkin ilmu yang berguna ketika kalian dalam perjalanan, gitu ya. Bisa lagi travel atau apapun kemana gitu kan, ke Dieng atau kemanapun itu bisa dipakai asal dengan niat yang baik. Ya, kita ke Dieng bukan camping tapi malah muja. Boleh tidak? Tidak. Karena tujuannya tidak baik. Ataupun tadi kita lagi camping nih di atas gunung, lebih dari 80 kilo. Kita di dasar atau pos 1 itu sudah sudah masuk sholat zuhur. Nah, kita kemungkinan asar masih di dalam gunung, maka kita boleh di gak apa-apa, asal dengan niat yang baik. Paham ya? Karena saya ada kelas ada jadwal di kelas lain. Ya, jadi kelas kita akhiri sekarang. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang materi sholat dalam kondisi tertentu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada tugas Pak. Tugasnya? Oh iya, tugas. Tugasnya buka halaman 33. Ya, kerjakan 1 sampai 50 ya. Soalnya minggu depan libur kan. Jadi minggu depan lagi. Kalau yang tidak mengerjakan, saya kasih hukuman hafalin surah Al-Baqarah semuanya. Kalau udah apa Pak? Kalau udah hafal ganti ayat yang lain, surah yang lain. Oke? Pertemuan kita cukupkan hari ini. Kalau tidak ada ditanyakan, silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.